Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Anggaheni, NPM 2010303006 kelas IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain alat peraga yang telah saya buat dengan kompetensi dasar 3.3 dan juga 4.3. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk KD 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Kompetensi dasar ini seperti pada SMP kelas 7. Berikut desain alat peraga yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah ada alat peraga yang telah saya buat. Alat peraga ini sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya dapatkan mengenai konsep zat tunggal dan juga campuran. Terdapat penjelasan, contohnya seperti alat peraga, unsur, senyawa, dan juga campuran. Bahan dari alat peraga ini menggunakan styrofoam. Untuk warnanya menyesuaikan, bisa menggunakan warna pink, warna ungu, biru, dan lain-lain. Lalu yang lingkaran berwarna-warni ini merupakan plastisin, atau bisa juga diganti dengan menggunakan kain wol, menyesuaikan tergantung nanti digunakan lebih mudah yang mana gitu. Jadi saya menggunakan dua opsi antara plastisin dengan kain wol. Lalu untuk bagian yang berwarna hitam vertikal ini merupakan lidi atau tusuk gigi yang digunakan untuk menopang dari plastisinya ini. Nah, kalau misalnya menggunakan kain wol maka perlu direkatkan. Untuk merekatkannya bisa dengan menggunakan lem tembak atau yang lainnya gitu. Nanti peserta didik akan menggunakan alat peraga ini dengan lebih mudah. Jadi ketika peserta didik menggunakan alat peraga, misalnya seperti ini, peserta didik dapat mengetahui unsur dengan menarik lingkaran, menarik kain wolnya. Nah, kain wol ini diibaratkan sebagai unsur, satu unsur gitu. Jadi kalau misalnya ini unsur itu seperti hidrogen, oksigen, kalsium, dan lainnya itu termasuk ke dalam unsur. Jadi misalkan ini adalah hidrogen gitu, jadi dia di sini satu gitu. Terus untuk senyawa juga bisa dengan menggunakan, misalnya contoh adalah senyawanya NaCl gitu. Jadi diangkat kemudian ditancapkan di sini. Ini diibaratkan Cl. Jadi juga ditaruh di sini, disimpan. Untuk campuran, jadi peserta didik itu dapat membedakan apa itu unsur, apa itu senyawa, dan juga apa itu campuran. Untuk unsur sendiri merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi unsur tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia gitu. Jadi kalau untuk senyawa itu merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Lebih mudahnya yaitu senyawa gabungan dari beberapa unsur gitu. Nah, untuk campuran dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Untuk unsur tidak dapat dibagi lagi, senyawa gabungan dari beberapa unsur, dan campuran merupakan gabungan dari senyawa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat larutan garam, jadi larutan itu terbentuk dari air dan juga garam. Air sendiri rumusnya adalah H2O dan garamnya yaitu NaCl. Jadi gabungan misalnya ini adalah H, karena tidak ada warna yang sama, jadi kita copy saja ini. Nah, H2 kemudian O, NaCl nya kita menggunakan ini. Kita copy saja biar cepat. Nah, dengan menggunakan alat peraga yang sederhana dapat membuat peserta didik lebih memahami mengenai konsep zat tunggal dan juga campuran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.